Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah daring. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai eksistensi BK, landasan serta pengertian BK. Untuk lebih jelas, kita akan bahas melalui tayangan berikut ini. Pada materi kali ini kita akan bahas mengenai eksistensi dan wawasan dasar bimbingan dan konseling. Pada materi ini ada 3 komponen utama yang kita bahas. Yang pertama adalah mengenai eksistensi BK di lapangan. Kemudian kita juga akan bahas mengenai landasan-landasan hukum pelayanan BK di sekolah maupun luar sekolah. Kemudian yang ketiga kita juga akan bahas sedikit mengenai pengertian BK, tujuan BK dan fungsi BK di sekolah. Untuk itu mohon disimak baik-baik. Jika misalnya ada pertanyaan, kemudian ada tanggapan dan komentar, silakan dibuat di komen di bawah, di kolom komentar di bawah. Pertama kita bahas dulu mengenai isu yang sering muncul di lapangan mengenai BK. Nah, kenapa guru mata pelajaran perlu mempelajari BK? Mungkin ini yang muncul di benak saudara sekalian, bahwa kenapa saudara yang bukan mahasiswa bimbingan konseling juga harus mempelajari mata kuliah ini. Di pertemuan sebelumnya saya sudah bahas juga mengenai bagaimana peran kerjasama serta kolaborasi antara guru mata pelajaran dengan guru BK, yang ini merupakan sebuah langkah jitu untuk menghasilkan pembelajaran yang optimal bagi siswa dan terentaskannya permasalahan siswa. Sebab yang mengetahui dan mempelajari siswa di kelas, yang mengetahui perkembangan siswa dari segi penguasaan materi pelajaran tentu adalah guru mata pelajaran. Kemudian jika ada permasalahan-permasalahan yang muncul, itu mungkin akan terawasi oleh guru mata pelajaran dengan lebih leluasa. Maka dari itu perlu kerjasama untuk suksesnya pelayanan BK di sekolah. Nah, kemudian yang kedua, syarat menjadi konselor. Mungkin ini adalah pertanyaan-pertanyaan sering muncul di kelas. Apakah mempelajari mata kuliah ini dalam artian bisa langsung menjalankan sesi konseling? Tentu tidak. Nah, mata kuliah ini hanya berbentuk wawasan dasar saja agar saudara semua memahami peran dan fungsi saudara untuk mensukseskan pelayanan BK di sekolah. Kemudian batasan masalah yang bisa ditangani oleh konselor. Tentu semua permasalahan tentu tidak bisa ditangani oleh konselor. Ada 5 masalah utama yang konselor itu tidak dalam wewenangnya lagi. Yang pertama adalah jika permasalahan tersebut sudah mengarah pada permasalahan fisik atau kesehatan. Nah, jika masalah inilah masalah yang berkaitan dengan ilmu kesehatan, tentu tidak lagi menjadi tanggung jawab guru BK. Kemudian jika permasalahan ini terkait dengan kriminalitas, kemudian terkait dengan penggunaan obat-obatan terlarang, kemudian berkaitan dengan ilmu hitam. Nah, ini adalah apa-apa saja yang tidak bisa ditangani oleh konselor. Nah, kemudian selanjutnya, apa beda konselor dengan psikolog? Sebenarnya untuk area yang ditangani sebenarnya itu hampir sama, karena sama-sama menangani kondisi-kondisi psikologis individu. Hanya saja fungsi kemudian fokus dari pelayanan tentu berbeda. Konselor ini fokusnya adalah orang-orang yang mengalami gangguan kehidupan efektif sehari-hari. Artinya kehidupan efektif sehari-harinya terganggu karena adanya suatu masalah, dan individu tersebut dalam rentang tidak memiliki gangguan mental yang cukup berat. Artinya jika dia masih mengalami trauma, depresi, stres, itu masih dalam ruang lingkup konselor. Bedanya dengan psikolog adalah psikolog itu lebih mengarah dan lebih terfokus pada proses pengukuran kondisi psikologis individu. Maka psikolog berada di ranah itu. Termasuk juga psikolog juga bisa memberikan intervensi dalam bentuk psikoterapis juga. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluan ini saya lewati saja. Oke, ada beberapa kesalahpahaman dalam konseling di sekolah maupun di luar sekolah. Yang pertama, BK disamakan saja dengan atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan. Ini adalah kekeliruan yang
cukup mendasar sebab BK pada dasarnya ini merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri. Sebab dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, konselor itu dikategorikan sebagai pendidik. Nah, kalau konselor itu pendidik, maka proses konseling termasuk dalam proses pendidikan. Kemudian yang kedua, konselor di sekolah dianggap sebagai polisi sekolah. Nah, ini beberapa oknum di sekolah itu bahkan ikut berperan serta sebagai penjaga sekolah. Beberapa oknum di sekolah itu malah bertindak sebagai polisi sekolah. Nah, ini menjadi salah satu kesalahpahaman dalam proses konseling, di mana harusnya konselor itu bertindak sebagai orang yang profesional dalam menangani kondisi permasalahan siswa, tidak bertindak sebagai hakim atau penentu kebijakan dalam hal kedisiplinan. Ini beda lagi ranahnya gitu ya. Tidak boleh seorang guru BK atau konselor yang profesional itu bertindak sebagai polisi sekolah, apalagi sampai menggunting rambut siswa dan sebagainya. Itu bukan ranah dari BK. BK dianggap sebagai semata-mata sebagai proses pemberian nasihat. Nah, ini poin ketiga di mana kesalahpahaman yang muncul sering dalam proses konseling. Malahan dalam proses konseling, pemberian nasihat itu adalah teknik yang paling dihindari oleh konselor. Harusnya. Hanya saja konselor-konselor di lapangan lebih banyak menggunakan oknum ya, tidak semua konselor di lapangan itu lebih banyak menggunakan pemberian nasihat. Harusnya itu merupakan salah satu teknik khusus yang sebenarnya tidak perlu diberikan. Jika diperlukan saja dan jika klien meminta. Yang keempat adalah BK dibatasi hanya menangani masalah yang bersifat insidental. Harusnya bimbingan konseling di sekolah itu merupakan kegiatan terprogram. Jadi kegiatan yang terprogram tersebut itu melibatkan berbagai unsur, termasuk kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian guru-guru mata pelajaran, wali kelas, dan segenap unsur yang ada di sekolah, termasuk orang tua. Jadi program-program yang ada di sekolah itu harusnya itu dijalankan oleh guru BK dengan sepenuhnya. Lanjut, yang kelima, BK dibatasi hanya untuk klien tertentu saja. Ini merupakan kekeliruan yang juga banyak muncul, bahwa bimbingan konseling itu sebenarnya diberikan kepada klien yang ingin berkembang potensinya dan juga klien yang bermasalah dalam pengembangan potensinya. Jadi tidak hanya klien-klien yang bermasalah saja sebenarnya. Kemudian BK melayani orang sakit atau kurang normal. Ini juga kekeliruan yang sering muncul di lapangan. Yang ketujuh, BK bekerja sendiri. Nah, ini adalah dasar dan landasan kenapa saudara semua ikut mempelajari BK. Karena BK itu sebenarnya tidak bisa bekerja sendiri. BK memerlukan proses kolaborasi dengan guru mata pelajaran di sekolah. Kemudian konselor harus aktif, pihak lain pasif. Ini juga kekeliruan karena yang aktif itu sebenarnya harusnya adalah klien. Konselor hanya bertindak sebagai cermin atau refleksi dari kondisi klien. Yang kesembilan, pekerjaan BK dapat dilakukan oleh siapa saja. Nah, proses konseling harus dilakukan oleh tenaga profesional karena BK merupakan sebuah profesi dan memerlukan pendidikan khusus untuk menjadi seorang konselor. Maka untuk melaksanakan pelayanan BK harus dilakukan oleh tenaga ahli, di mana konselor harus tamatan kualifikasinya adalah tamatan S1 BK ditambah pendidikan profesi konselor. Kita akan bahas mengenai eksistensi bimbingan konseling di sekolah. Oke, ada dua unsur utama. Yang pertama dari sekolah. Di proses pelayanan konseling di sekolah ini sebenarnya sudah sejak lama ada. Kalau saya tidak salah, sejak tahun 60-an sudah ada guru BK. Kalau dulu namanya adalah guru pembimbing atau guru BP atau guru penyuluh. Sekarang namanya adalah guru bimbingan konseling atau konselor sekolah. Di sekolah sendiri sebenarnya eksistensi bimbingan konseling itu sudah ada sejak lama dan sudah terkenal sebenarnya gitu ya, terkenal oleh berbagai macam kondisi. Ada yang takut masuk guru BK, masuk ruang BK dan sejenisnya. Jadi artinya
pelayanan BK di sekolah itu sebenarnya adalah pelayanan yang sudah cukup lama ada dan sudah eksis sejak lama. Dan pelayanan BK di sekolah ini sebenarnya merupakan fokus pada pelayanan yang ada di Indonesia saat ini. Karena di Indonesia sekarang eee, perkembangan dan pendidikan untuk calon pemberi pelayanan konseling itu masih terpusat dan terfokus kepada pelayanan BK di sekolah. Jadi, jika layanan BK di sekolah tidak bagus, nah itu sebenarnya harusnya dipertanyakan karena eksistensi BK di sekolah itu sudah sejak lama ada. Yang kedua, BK di luar sekolah. Di luar sekolah sebenarnya sudah banyak juga ada saat ini, seperti di Human Resource and Development, atau di bagian HRD sebenarnya sudah banyak lulusan-lulusan BK yang bekerja di bagian itu, yang fungsinya adalah untuk pengembangan karyawan, kemudian proses perekrutan karyawan. Karena di BK sendiri juga diajarkan bagaimana menyusun asesmen, kemudian menafsirkan asesmen, dan mengimplementasikan hasil asesmen tersebut. Nah, ini juga merupakan fokus dari proses pelayanan BK dan eksistensi pelayanan BK di lapangan. Namun demikian, untuk di luar sekolah mungkin perlu spesifikasi dan perlu kompetensi khusus untuk melaksanakan itu. Sehingga lulusan-lulusan BK perlu keterampilan tambahan untuk bisa melaksanakan pelayanan BK di luar sekolah. Kemudian kita fokus di BK di sekolah. Di BK sekolah pada hakikatnya punya 4 bidang pengembangan. Untuk itu, pelayanan BK di sekolah harusnya itu ikut mensukseskan pertama proses pengembangan pribadi individu. Jadi individu yang berkembang di sekolah itu harusnya merupakan salah satunya adalah tanggung jawab BK. Tidak hanya guru BK sebenarnya, tapi tanggung jawab seluruh personil di sekolah. Dan yang pengusung program atau tim leadernya tentu adalah guru BK. Nah, pribadi yang berkembang di sekolah itu ditentukan atau ditandai oleh ciri-ciri bahwa individu tersebut potensinya keluar. Artinya jika dia memiliki potensi di bidang akademik, maka prestasi akademiknya itu menonjol. Kemudian jika dia punya potensi di bidang misalnya seni, maka prestasinya di bidang itu juga akan menonjol. Artinya, di sini peran dan fungsi BK di sekolah itu sangat penting, terutama untuk jika siswa mengalami hambatan atau permasalahan. Prinsip dari BK itu sendiri sebenarnya memandang bahwa individu seluruhnya memiliki potensi yang besar. Hanya saja terjadi permasalahan-permasalahan tertentu yang mengakibatkan potensinya menjadi terhambat. Nah, inilah yang menjadi fokus pelayanan BK baik di sekolah maupun di luar sekolah. Artinya bagaimana konselor atau guru BK memandang klien atau siswa itu menjadi faktor penentu dalam pelayanan di sekolah maupun luar sekolah. Yang kedua, pengembangan karir. Nah, pengembangan karir ini termasuk salah satu bidang pengembangan BK di sekolah, di mana jika pelayanan BK di sekolah ini sukses, maka siswa tidak akan ragu-ragu lagi memilih jurusan maupun pendidikan lanjutan. Kemudian yang ketiga adalah bimbingan belajar, bidang bimbingan belajar. Nah, bidang ini sebenarnya merupakan salah satu bidang yang harusnya berkolaborasi dengan guru mata pelajaran di sekolah. Karena yang memahami mengenai bidang pembelajaran tentu adalah guru mata pelajaran. Dan jika ada permasalahan yang mengganggu siswa, tentu akan tidak efektif atau optimal proses pembelajarannya. Nah, disinilah letak perlunya kolaborasi antara guru BK dan guru mata pelajaran. Satu lagi sebenarnya yang tertinggal adalah bidang pengembangan sosial. Bidang pengembangan sosial itu juga salah satu aspek penting dalam proses pelayanan BK di sekolah. Nah, bagaimana perkembangan asistensinya sekarang ini? Sekarang pelayanan BK karena berada di tengah-tengah pandemi yang memaksa kita untuk merubah seluruh sistem, termasuk sistem pelayanan, maka muncullah online intervention atau konseling online. Maka disinilah letak bagaimana konseling mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah perubahan-perubahan teknologi dan perkembangan dunia saat ini. Maka dari itu, konselor di sekolah pun harus berkembang
dan dia harus melaksanakan pelayanan melalui jarak jauh. Dan efektivitasnya juga diketahui untuk online intervention itu tidak terlalu jauh berbeda dengan tatap muka. Kemudian yang perlu lagi dipahami pertama adalah mengenai pengertian konseling. Nah, dari pengertian konseling sendiri, konseling dari pengertian yang dikemukakan oleh SPP BKS merupakan bantuan yang diberikan kepada individu atau peserta didik dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Jadi ini trilogi dan 3 unsur utama dalam pelayanan BK atau pelayanan konseling, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, menemukan pribadi. Menemukan pribadi ini maksudnya adalah agar peserta didik mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya, serta menerimanya secara positif dan dinamis sebagai modal pengembangan diri lebih lanjut. Nah, dalam hal ini, guru BK atau konselor ini harus mengaktifkan segenap unsur dan potensi dari peserta didik atau siswa atau kliennya. Jika memang ada permasalahan yang menimpa siswa, maka dia harus mengenal apakah dia memiliki kelemahan-kelemahan tertentu. Yang artinya di sini, siswa itu harus menemukan dirinya sendiri dalam proses konseling. Nah, banyak kesalahpahaman yang terjadi bahwa yang memberikan nasihat itu guru BK, tidak. Sebenarnya yang menemukan solusi itu adalah klien atau siswa itu sendiri. Makanya dia harus mengenal dulu apa saja kekuatan dirinya, apa saja kelemahan dirinya, dan bagaimana dia menerima kekuatan dan kelemahan itu secara positif sebagai modal untuk pengembangan diri lebih lanjut. Karena jika memang si siswa memiliki kelemahan tertentu dan itu menghambat dia untuk berkembang, dan jika tidak menerimanya dengan positif, maka itu akan menjadi beban tambahan, malah nanti akan menimbulkan stres. Kemudian yang kedua adalah mengenal lingkungan. Nah, tujuannya adalah agar peserta didik mengenal secara objektif lingkungan, baik lingkungan sosial dan ekonomi, lingkungan budaya yang syarat dengan nilai dan norma, maupun lingkungan fisik, dan menerima berbagai kondisi lingkungan itu secara positif dan dinamis pula. Nah, hal ini juga merupakan sebuah fondasi bahwa guru BK harus membawa klien dan harus menyadarkan klien bahwa salah satu yang membuat si klien bermasalah bisa jadi dari lingkungannya. Maka dia harus mengenal dulu apa-apa saja yang berpengaruh terhadap dirinya secara objektif, tidak secara subjektif. Artinya, jika dia mengenal lingkungannya secara objektif, maka penerimaan-penerimaan positif akan muncul dalam diri si individu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah merencanakan masa depan. Ini terkait dengan bagaimana individu atau peserta didik mampu mempertimbangkan dan mengambil keputusan tentang masa depan dirinya sendiri. Nah, ini banyak terjadi di sekolah mengenai siswa itu tidak mau menerima bahwa dia sudah ditempatkan di jurusan tertentu. Sebenarnya hal ini terkait dengan bagaimana dia menerima dirinya, kelemahan dan kekuatan dirinya, serta menerima lingkungannya. Nah, jika dia sudah menerima diri dan lingkungannya, maka dia tentu tahu apa yang harus diambil untuk masa depan. Banyak siswa-siswa sekarang yang tidak tahu dia mau ambil jurusan apa, atau tidak punya informasi yang pasti mengenai jurusan yang akan dia ambil. Ini sebenarnya merupakan salah satu bidang yang harus menjadi concern atau fokus dari guru BK. Selain itu juga merupakan salah satu bidang dan salah satu bahasan yang menjadi fokus guru mata pelajaran. Sebab tentu akan saling berkaitan, misalnya siswa ingin masuk ke jurusan teknik kimia, maka tentu siswa akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan guru kimianya dan bagaimana cara mempersiapkan diri. Dan dari segi psikologis dan dari segi bagaimana mengenal diri, dari segi asesmen yang diberikan, tentu yang lebih mengetahui adalah guru BK. Dan ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi antara guru BK dan guru mata pelajaran, di mana harusnya untuk pengambilan keputusan terkait masa depan siswa tentu tidak diserahkan secara penuh pada siswa saja. Tentu harus ada andil dari guru BK, guru mata pelajaran, termasuk pada orang tua. Maka dari itu,
proses konseling di sini hendaknya bersifat kolaboratif. Oke, jadi ini merupakan salah satu aspek penting bagi individu, terutama di sekolah, bahwa untuk mengambil keputusan karir merupakan keputusan yang besar bagi siswa. Oleh karena itu, ini butuh kerjasama yang memang bersinergi dan berkelanjutan antara guru BK, guru mata pelajaran, pimpinan sekolah, dan orang tua. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian konseling. Konseling merupakan pelayanan bantuan oleh tenaga profesional kepada seseorang atau sekelompok individu untuk pengembangan kehidupan efektif sehari-hari dan penanganan kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu dengan fokus pribadi mandiri yang mampu mengendalikan diri melalui penyelenggaraan berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung dalam proses pembelajaran. Jadi bagian yang merah ini saya tandai sebagai pokok-pokok atau inti-inti dari proses konseling. Pertama, kehidupan efektif sehari-hari. Kenapa konseling membahas mengenai kehidupan efektif sehari-hari? Nah, hal ini dikarenakan bahwa setiap individu harusnya setiap hari itu merupakan hari-hari yang efektif. Artinya hari-hari yang produktif dan menghasilkan sesuatu. Kemudian hari-hari yang bahagia dan bermakna bagi individu. Namun jika dia mengalami gangguan, ada mengalami permasalahan, ada mengalami hambatan, tentu kehidupan efektif sehari-harinya akan terganggu. Misalnya, biasanya dia bisa belajar dengan tenang dan fokus. Nah, pada hari itu siswa bermasalah dengan teman sebangkunya. Maka, permasalahan sosial tersebut menjadi hambatan yang itu harusnya tidak terjadi dan bisa teratasi. Nah, disinilah peran dari guru BK, bagaimana dia bisa merancang layanan yang tepat untuk siswa. Kemudian, ada permasalahan siswa yang tidak fokus dalam belajar. Tentu yang mengetahui bahwa siswa ini tidak fokus dalam belajar adalah guru mata pelajaran. Nah, disinilah letak kerjasama antara guru mata pelajaran dengan guru BK. Hendaknya dalam hal ini guru mata pelajaran berkonsultasi dengan guru BK bahwa biasanya siswa terkesan aktif dan fokus dalam belajar, namun di dalam hari itu ia tidak fokus dalam belajar. Tentu ini menjadi bentuk kerjasama dalam menangani permasalahan siswa. Nah, kemudian fokus pribadi mandiri. Pribadi mandiri merupakan pribadi yang bisa menerima diri secara positif dan objektif. Artinya, segala sesuatu yang menjadi kekuatan diri dan kelemahan diri disadari oleh individu, dan ini merupakan fokus dalam proses konseling nantinya. Dan bagaimana dia mampu mengendalikan diri itu juga merupakan fokus. Dan apa yang harus dilakukan? Nah, yang dilakukan adalah berbagai jenis layanan dan kegiatan mendukung. Tidak hanya terfokus pada satu layanan saja, namun pelayanan konseling harusnya mencakup berbagai jenis pelayanan dengan spektrum yang luas. Spektrum yang luas tadi itu dirancang sendiri oleh guru BK atau konselor dalam ranah proses pembelajaran. Nah, karena proses konseling tadi adalah proses pendidikan dan berjalannya pendidikan melalui proses pembelajaran. Dan apa tujuannya? Tujuan umumnya adalah membantu kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi, dan perkembangan dengan memperhatikan kondisi sekolah. Secara khusus, tujuan konseling adalah pengembangan diri yang bertujuan untuk menunjang pendidikan peserta didik dalam mengembangkan bakat, minat, kreativitas, kompetensi, dan kebiasaan dalam kehidupan kemandirian dan kemampuan kehidupan keagamaan, sosial, belajar, wawasan, dan perencanaan karir serta pemecahan masalah. Nah, dari peraturan atau Permendikbud nomor 111 tahun 2014 disebutkan arah pelayanan konseling terdapat 4 arah. Yang pertama adalah arah pelayanan dasar, yaitu pelayanan mengarah pada terpenuhinya kebutuhan siswa secara yang paling elementer, seperti kebutuhan makan, minum, udara segar, kesehatan, serta hubungan sosioemosional. Ini merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar, di mana dalam piramida Maslow merupakan kebutuhan yang sangat menjadi kalau tidak ada itu maka tidak terciptanya individu yang sehat. Misalnya mahasiswa tidak
makan pagi, maka ini merupakan salah satu contoh tidak terpenuhnya kebutuhan dasar dari individu. Tentu hal ini menjadi permasalahan bagi individu, bisa jadi dia tidak konsentrasi dalam belajar, maka ini menjadi arah pelayanan konseling nantinya. Yang kedua, pelayanan pengembangan, yaitu pelayanan untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan tahap-tahap dan tugas-tugas perkembangannya. Yang ketiga, pelayanan arah peminatan, lintas minat, pendalaman minat studi dan siswa, yaitu pelayanan yang secara khusus tertuju kepada peminatan peserta didik sesuai dengan konstruk dan isi kurikulum yang ada. Hal ini bermaksud bahwa peminatan ini harusnya sudah dimulai sejak SMP, malah sejak SD. Nah, siswa akan memasuki karir apa dan pendidikan lanjutan seperti apa, ini harusnya sudah dimulai sejak SMP. Dan artinya keberlanjutan pengembangan siswa itu sudah ada sejak pendidikan dasar. Sampai nanti pendidikan menengah atas, ini harusnya sudah melanjutkan dari program yang ada pada pendidikan-pendidikan sebelumnya. Nah, untuk itu, pelayanan BK di sekolah ini merupakan pelayanan yang memang membutuhkan fokus dan konsentrasi yang penuh dari guru BK. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan terapeutik. Ini maksudnya adalah pelayanan untuk menangani permasalahan yang diakibatkan oleh gangguan terhadap pelayanan dasar dan pelayanan pengembangan serta pelayanan peminatan. Misalnya, siswa mengalami kondisi stres akademik, maka pelayanan yang fokus dilakukan adalah arah pelayanan yang sifatnya terapeutik atau penyembuhan. Atau siswa mengalami trauma tertentu atau PTSD, yang juga bisa diatasi dengan proses pelayanan. Kemudian selanjutnya adalah pelayanan diperluas. Ini lebih luas lagi, yaitu pelayanan dengan sasaran di luar diri siswa pada satuan pendidikan seperti personel satuan pendidikan, orang tua dan warga masyarakat lainnya yang semuanya itu terkait dengan kehidupan satuan pendidikan. Oke. Sampai di sini berkaitan dengan arah pelayanan, kemudian pengertian konseling. Secara umum, untuk eksistensi dan pengertian serta hakikat konseling itu sendiri, sebenarnya pelayanan konseling itu seperti yang saya bahas di awal, pelayanan konseling hendaknya merupakan pelayanan yang sifatnya kolaboratif. Artinya tidak hanya berdiri sendiri, guru BK tidak bertindak seperti one man show, artinya dia bekerja sendiri. Dalam hal ini harusnya guru BK itu menerima bantuan dan meminta bantuan pada personil sekolah yang lain. Untuk itu, eksisnya BK di sekolah itu bukan karena BK yang hebat, tapi karena kolaborasi yang mantap antara guru BK, personil sekolah, yaitu dalam hal ini pimpinan sekolah, guru mata pelajaran, kemudian setiap unsur-unsur yang ada di sekolah, termasuk penjaga sekolah malah, dan juga kerjasama dengan orang tua siswa. Karena selain guru BK dan guru mata pelajaran mengetahui kondisi siswa, tentu yang mengetahui perkembangan siswa di luar sekolah adalah orang tua siswa. Nah, kerjasama antara ketiga unsur ini merupakan kerjasama yang memang benar-benar diharapkan. Oke, ini mengenai materi eksistensi dan wawasan dasar bimbingan konseling. Untuk materi berikutnya akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak dengan baik.